Satu hari setelah persetujuan Menteri Kesehatan terhadap usulan PSBB di 3 kota di Provinsi Jawa Timur turun, pemerintah kota Surabaya siap memaparkan rencana PSBB di depan Gubernur Jawa Timur. Bentuk konkret pembatasan nantinya dituangkan dalam peraturan gubernur dan diserahkan ke setiap daerah yang menjalankan PSBB. Hari ini 3 kabupaten kota, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik akan memaparkan rencana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rancangan Perwali dan Perbub akan dibacakan di depan forum, mulai dari pola pembatasan, dampak sosial ekonomi, hingga sanksi yang diterapkan. Sempurnakan peraturan gubernur sama peraturan kepala daerah atau perwali gitu ya, yang ada di masing-masing 2 kabupaten dan 1 kota itu. Itu nanti kita tunggu hasilnya ya. Direncanakan kapan penerapannya? Saya belum tahu persis ya. Mudah-mudahan kalau semua proses selesai ya, mungkin pelaksanaan sesuai dengan arahan dari gubernur ya. Pada prinsipnya kita mengikuti semua proses yang ada dan saat ini lagi berjalan di provinsi ya. Jelang penerapan PSBB, Polresta Sidoarjo mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberlakukan jam malam. Polisi menilai pemberlakuan jam malam diperlukan agar penerapan PSBB bisa lebih efektif. Ini memang di draft khususnya di kami mengingat keterbatasan personel antara TNI dan Polri mengamankan kurang lebih 2,5 juta penduduk yang ada di Sidoarjo ini. Tentu kami nanti akan mengusulkan adanya pemberlakuan jam malam. Usulan yang kami sampaikan ke Perbub, ya, ke Perbub itu kami mengusulkan jam 20.00 agar semua kegiatan itu bisa diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Gresik akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 8 wilayah kecamatan. 7 kecamatan diantaranya berada di zona merah penyebaran COVID-19. Kini pemerintah Kabupaten Gresik masih menunggu peraturan gubernur sebagai payung hukum pelaksanaan PSBB. PSBB akan diberlakukan untuk 8 kecamatan. 8 kecamatan itu 7 adalah merupakan kecamatan zona merah. 1 kecamatan Gresik Kota itu karena Gresik Kota adalah merupakan pintu masuk antara Gresik dengan Surabaya. 7 kecamatan yang saya maksudkan adalah selain Gresik tadi adalah Kebumas, Manyar, kemudian Sidayu, terus Duduk, kemudian Benjeng, Menganti, dan Triorjo. 3 kabupaten kota memberikan paparannya soal rencana penerapan PSBB di Surabaya Raya. Lalu apa hasilnya? Kami tanyakan langsung ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selamat sore Bu Khofifah. Ya. Bu Khofifah sudah menerima paparan dari 3 kabupaten kota yang akan menerapkan PSBB? Yang mengikuti proses pemaparan tadi Pak Sekda. Dan malam ini masing-masing tim hukum dari 3 Forkopimda akan mengkonsultasikan dengan Bupati Wali Kota. Kenapa penting pemaparan dari 3 daerah yang akan masuk area PSBB? Karena peraturan gubernur harus sinkron, harus selaras dengan peraturan wali kota dan peraturan bupati. Oleh karena itu sebetulnya sejak Minggu sore disepakati untuk mengajukan ke Menkes tentang PSBB. Malam sebetulnya tim teknis dari 3 daerah dan tim dari Pemprov sudah membahas draft Rapergub. Senin malam kita juga sudah finalkan lagi dan kemarin penyelarasan dan sinkronisasi terakhir bersama Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten Kota. Setelah itu, hari ini adalah pemaparan dari kabupaten kota yang akan melakukan PSBB. Nah, kita berharap malam ini konsultasi tim dengan wali kota dan bupati selesai, maka besok pagi kami merencanakan untuk menyerahkan Pergub dan keputusan gubernur
terkait PSBB kepada Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, dan PLT Bupati Sidoarjo. Begitu Mbak Cindy. Peraturan gubernur nanti akan seperti apa, Bu Kofifa, untuk sebagai payung hukum, karena ditunggu-tunggu juga oleh 3 kabupaten kota yang akan nanti berlakukan jadi PSBB. sebetulnya bukan ditunggu-tunggu. Jadi formatnya saya rasa bukan, karena sejak Minggu malam tim dari 3 daerah ini sudah ikut membahas. Kami kan sudah Minggu malam dibahas, Senin malam dibahas, kemarin itu sudah penyelarasan. Ini kan tidak hanya dengan Bupati Wali Kota, tapi juga dengan Forkopimda. Jadi sebetulnya kemarin siang itu sudah final Pergubnya. Nah, Pergub ini harus sinkron dan harus selaras dengan rencana Perwali dan rencana Perbub. Kalau tidak selaras, itu nanti tidak akan efektif. Penyelarasan itu sebetulnya kemarin sudah dilakukan. Hari ini mereka diminta memaparkan. Karena tentu pemaparan hari ini bukan sekedar sinkronnya antara rencana Pergub, rencana Perwali, dan rencana Perbub, tetapi juga refocusing kegiatan dan realokasi anggaran itu akan di-breakdown seperti apa kalau 3 daerah ini akan melaksanakan PSBB. Maka sinkronisasi ini juga melibatkan DPRD 3 daerah yang akan melaksanakan PSBB. Gitu Mbak Cindy. Oke, dari 3 kabupaten kota yang kemudian memberikan paparan terkait PSBB kan punya permasalahan dan juga caranya sendiri untuk melakukan PSBB, Bu. Ada yang mengusulkan jam malam, kemudian ada juga membatasi hanya 14 kecamatan, ada yang 7 kecamatan. Bagaimana ini bisa sinkron dan bagaimana mekanismenya supaya PSBB berjalan dengan efektif? Ya, sebetulnya dari awal memang petanya begitu. Untuk Surabaya, karena Surabaya ini 31 kecamatan semuanya terdampak, maka Surabaya ini full PSBB. Untuk Sidoarjo 18 kecamatan. Dari 18 itu 14 ini yang terjangkit. Maka Sidoarjo adalah PSBB parsial. Begitu juga Gresik akan PSBB parsial. Sebenarnya dari awal sudah seperti itu. Nah, nanti breakdown dari peraturan bupati dan peraturan wali kota inilah yang terus akan disinkronkan. Jadi mudah-mudahan malam ini mereka sudah selesai mengkonsultasikan kepada bupati wali kota sehingga besok pagi kami sudah bisa menyerahkan ini pergubnya, ini keputusan gubernurnya. Karena kalau keputusan gubernur itu untuk wali kota Surabaya sendiri, bupati Gresik sendiri, PLT Bupati Sidoarjo sendiri. Kenapa beda-beda? Karena tadi Surabaya ini fully PSBB. Kemudian Gresik dan Sidoarjo ini PSBB parsial. Jadi memang keputusan gubernurnya berbeda, tapi pergubnya sama. Gitu. Bu Kofifa, kalau nanti PSBB akan diberlakukan supaya efektif, banyak pihak menyatakan bahwa ini harus ada ketegasan, ada sanksi tegas yang diberlakukan. Apakah juga disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur? Iya, betul. Jadi ada bab tentang sanksi. Tetapi bab tentang sanksi, breakdown-nya harus clear di Perwali dan Perbub. Karena misalnya begini, ini ada sebuah keramaian dari misalnya ada usaha tertentu, misalnya saya sebutlah kafe. Yang memberikan izin ini kan Bupati Wali Kota. Jadi kalau misalnya untuk diberlakukan PSBB, katakan sampai dengan teguran lisan, teguran tertulis. Katakan kemudian saya sebut saja kafe itu disegel atau dihentikan sementara atau sampai pencabutan izin. Semuanya ini adalah kewenangan Bupati Wali Kota. Inilah yang tadi saya sampaikan harus sinkron antara sanksi yang ada di Pergub dengan sanksi yang ada di Perwali dan Perbub. Karena detailnya sesungguhnya ada di Perwali dan Perbub. Semuanya ada di Perwali dan juga di Perbub. Nanti kapan Ibu targetnya? Setelah ini disinkronisasi, ada pemaparan, ada juga sudah selesai hukum. Kapan jadi nanti akan diberlakukan PSBB? Nah begini, tadi saya sampaikan sore ini selesai pemaparan. Nanti malam mereka akan kembali ke 3 daerah ini. Mereka konsultasikan dengan Bupati Wali Kota, tentu juga dengan Forkopimda. Kalau nanti malam 3 daerah ini final, besok
kami akan menyerahkan peraturan gubernur dan keputusan gubernur. Karena Pergub dan Kepgub ini sudah selesai. Tetapi kami akan menyerahkan setelah presentasi atau pemaparan 3 daerah ini, kita lihat betul sudah sinkron. Dan kita bisa melihat ini sesuatu yang akan terukur dan signifikan untuk betul-betul bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Keinginan Pemprov Jawa Timur kapan Bu PSBB sebaiknya dilakukan atau diterapkan? Nah, kami koordinasi kemarin kebetulan dengan Pak Kapolda dan dengan perwakilan dari Kodam, karena Pak Pangdam kemarin sedang ada tugas di Jakarta. Jadi saya sampaikan kita butuh sosialisasi berapa hari. Misalnya kalau besok, katakan ya peraturan gubernur dan keputusan gubernur kita sudah serahkan kepada Bupati Wali Kota, paling tidak kita butuh waktu 3 hari untuk sosialisasi. Kalau 3 hari sosialisasi berarti kita butuh Jumat, Sabtu, Minggu sosialisasi, Senin berarti bisa dimulai. Tapi ini sesungguhnya pertimbangan-pertimbangan efektivitas sudah harus terukur yang bisa dilihat dari peraturan bupati dan peraturan wali kota sebagai turunan atau breakdown dari peraturan gubernur supaya sinkron dan berseiring. Kesiapan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari PSBB ini sejauh apa, Bu Khofifah? Karena kalau saya dengar tadi sebetulnya dalam waktu dekat akan diberlakukan. Ya, sebetulnya kan dari pusat sendiri sudah berlapis-lapis. Ada PKH. Yang tahu data penerima PKH Bupati Wali Kota. Ada bantuan pangan non-tunai. Yang tahu datanya juga Bupati Wali Kota. Ada lagi bantuan sembako. Yang tahu datanya juga Bupati Wali Kota. Lalu keempat, ada lagi dana desa. Ada lagi bantuan tunai dari Kemsos. Bantuan tunai dari Kemsos ini sesungguhnya bisa DTKS, bisa non-DTKS, bisa dari data terpadu, bisa non-data terpadu kesejahteraan sosial. Baru kemudian ada prakerja, yang ketujuh adalah dari Pemprov. Pemprov juga sudah melihat secara proporsional yang terdampak. Bukan proporsi jumlah kemiskinan, bukan proporsi jumlah penduduk, tapi proporsi yang terdampak. Kita akan menyerahkan pendataannya kepada Bupati Wali Kota, tetapi mekanisme distribusinya mereka menyerahkan kepada Pemprov. Baru kemudian intervensi dari Pemkab dan Pemko. Terakhir baru yang ke-9 Pemprov lagi untuk menyisir mereka yang terdampak tapi non KTP Jawa Timur. Ini harus kita lakukan melalui radar bansos, karena tidak mungkin kita hari ini mendata, maka lewat radar bansos kita harapkan mereka proaktif melihat dan mengisi aplikasi. Inilah yang non KTP Jawa Timur kita juga akan sisir untuk memberikan bantalan sosial. Baik, semuanya dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang pembatasan sosial berskala besar di 3 kabupaten dan kota. Terima kasih Bu Khofifah Indar Parawansa telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.